Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu malam hari ini adalah Sasha Alexa, seorang artis cantik yang katanya punya pengalaman mistis. Bagaimana ceritanya, Sasha? Aku punya pengalaman mistis 2 kali. Memang yang jelas-jelas terjadi ya, kalau ngerasain aja mungkin beberapa kali pernah. Nah, yang pertama itu waktu itu aku sebelum menikah, masih di rumah orang tua. Depan rumah orang tua aku itu lapangan bola. Lapangan bola dan ada pohon kelapa. Bercandaan kita di depan itu ada kuntilanak katanya gitu. Aku nggak percaya karena adik-adikku tuh pada suka, aku pikir apa sih bohong gitu ya. Kuntilanak apa sih, kok pada takut banget ada kuntilanak? Enggak, gue nggak percaya ada kuntilanak gitu kan. Terus aku keluar, lagi bertiga itu kondisinya lagi tengah malam. Sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, aku lupa ya. Terus aku keluar gitu ya. Terus aku teriak-teriak di depan rumah, mana kuntilanak? Gue nggak takut ya sama kuntilanak, kayak lo sama gue duluan gue di sini gitu kan. Nggak ada rasa apa-apa, balik ke dalam rumah, wah gila lu, itu benar ada kuntilanak, tahu nggak sih, orang tetangga aja suka pada ketawain katanya kalau lewat situ. Nggak percaya gue. Udah gitu kita memang rencananya waktu itu mau ke daerah Jakarta Selatan untuk makan, kan ada tempat daerah 24 jam situ kan. Dandan dong ceritanya, mau make upan, mau pakai maskara, mau pakai bedak. Pas mau ngambil alat make up, dan kondisi alat make up aku tuh tertutup. Bening memang alat make up aku tertutup, pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas aku mau ngambil ngobok-ngobok itu kan, karena memang posisi maskeranya di bawah. Di paling bawah ada belatung 1 ya. Aku mikir kok ini bisa ada belatung di bawah situ. Orang itu alat make up ada di posisinya di meja ruang tamu, memang nggak ada siapa-siapa, cuma kita bertiga doang waktu itu. Pas aku buka lagi ternyata ada lagi belatungnya. Ada banyak jadinya? Ada 2 lagi, berarti total ada 3 belatung gitu kan. Aku langsung merinding, merindingnya. Terus adikku bilang, jadi pergi gak? Jadi, tapi gue mau sholat dulu. Abis sholat, aku pergi tuh. Udah, balik ke rumah, udahlah pikiran udah gak ada apa-apa kan. Pagi tuh kondisinya sekitar jam 2 pagi, udahlah pikir gak ada apa-apa. Ternyata pas duduk, ada lagi suara kayak ketawa, tapi bukan gitu ya ketawanya. Kayak diketawain, ketawa biasa gitu, tapi suaranya jauh banget gitu. Terus aku bilang, ya kayak beneran deh, yuk kabur. Akhirnya kita pergi tuh waktu itu. Akhirnya kita pergi lagi. Akhirnya kita baru pulang lagi pagi, karena pulang paginya pun ke rumah saudara kan. Takut karena di rumah ternyata, karena di rumah tuh kosong, orang tua nggak ada gitu kan. Kata adikku, bener kan lu jangan suka nantang-nantangin kuntilanak. Terus pas aku telepon, jadi kebetulan papaku itu bisa begitu, terus merasakan bisa tahu. Aku bilang, Pak ini beneran apa aku halusinasi sih? Jawabannya? Papa cuma bilang, makanya jadi anak tuh jangan sok-sokan nantang-nantangin kayak gitu. Udahlah kamu sholat lagi aja katanya gitu, beneran. Nah itu kejadian sebelum nikah. Kejadian setelah... Oke, tahan dulu. Oh belum, oke. Udah nafsu Tapi nih. pertanyaan saya, berani untuk nantangin lagi seperti itu? Aku sih kalau nantangin lagi nggak mau ya, karena dari situ kan aku belajar memang ada 2 kehidupan. Tapi aku pribadi jujur, kan aku belum pernah ditampakin langsung jeng gitu. Aku nggak takut. Gimana dong? Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda juga nggak takut ya. Tapi kok merinding ya? Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Pesugihan ini sampai saat ini masih dijalaninya. Kami persilahkan Arsun. Pekerjaan Anda boleh diceritakan ke kami, Mbak Arsun. Saya itu
ibu rumah tangga biasa. Oke. Apa cerita yang mau Anda sampaikan ke kami? Saya di sini cuma mau cerita kalau saya selama ini melakukan pesugihan. Pesugihan seperti apa yang dijalani? Pesugihan yang saya jalani itu pesugihan air tawar. Di sini saya muja. Memuja? Iya, Siapa yang dipuja? katak. Hah? Katak. Katak? Iya, Memuja katak? ya jin katak. Karena saya pesugihan air tawar. Dengan melakukan pesugihan seperti itu, apa yang Anda dapatkan? Saya dapat kekayaan, Oke. tapi juga bukan cuma itu yang saya lakukan. Ada lagi? Ada. Saya pakai pelet untuk memikat laki-laki. Termasuk suami Anda? Saya sudah tidak punya suami. Jadi pelet itu untuk mendapatkan laki-laki? Laki-laki yang saya ambil uangnya. Suami meninggal atau berpisah? Suami saya sudah meninggal. Oke. Meninggalnya baik-baik saja, normal, atau Anda jadikan tumbal? Normal. Saya melakukan tumbal itu setelah saya tidak punya suami. Dan karena saya merasa saya butuh uang, makanya saya melakukan pesugihan. Berhasil? Sampai saat ini berhasil. Oke. Boleh kami tahu tujuan Anda datang ke sini? Saya cuma mau cerita aja. Mau cerita tentang keadaan saya. Untuk apa? Ya, saya mau menceritakan diri saya supaya saya itu bisa merasa puas aja dengan diri saya sendiri. Terus saya lihat-lihat di TV juga. Habis masnya ganteng. Aduh. Oke. Mbak Arsun, mudah-mudahan tujuan Anda tercapai kalau misalnya emang mau menceritakan apa yang Anda miliki, tapi memang sebaiknya Anda cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arsun. Dia tinggal di rumah bernomor 15 dan terlahir pada tanggal 22 Agustus 1980. Dia adalah perempuan yang periang, tapi mematikan. Ada sosok siluman yang menjaganya. Saya melihat ada perjanjian gaib, pertukaran harta dengan nyawa. Saya melihat di belakang saya ada sosok makhluk gaib milik Arsun yang tidak suka sama saya. Jangan ganggu Arsun. Saya akan membantu Arsun pada malam hari ini. Halo. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Selamat malam.
Nama Arsun dengan tanggal lahir 22 bulan 8 1980. Kemudian nomor rumah 15. Mbak Arsun menjalani ilmu pesugihan, betul ya? Iya. Tengah menjalani ilmu pesugihan. Dan tujuannya malam hari ini adalah untuk bercerita dan menunjukkan apa yang Anda miliki. Menggunakan pelet juga, dan juga ada tumbal tadi Anda sampaikan. Iya. Betul ya? Oke. Ya, saya menggambarkan satu sosok yang saya lihat di Ibu Arsun. Saya melihat sesuatu yang aneh sekali. Aneh banget. Apa itu, Roy? Iya, Sosok yang mengikuti kah? Ada di sekitar dia kah? sebenarnya ini sosok gaib yang ngikutin dia. Serem sekali. Itu kepalanya maksudnya setengah rusak gitu, hilang. Setengah rusak dan hilang. Kamu pernah dikasih lihat penampakan makhluk halus di tempat tidur kamu tapi kepalanya bocor ya? Iya. Itu yang saya lihat. Kepalanya berdarah-darah. Darah. Terus bocor. Diisi otaknya kemana-mana. Siapa makhluk ini, Roy? Saya curiga ini adalah makhluk piaraannya. Siapa tadi Ibu Arsun? Ibu Arsun. Ibu Arsun pun sendiri saya yakin dia tahu mengetahui ini makhluk apa. Dan iya, Ibu Arsun sendiri mengetahui ini. Saya rasa dia mengetahui karena saya lihat ini adalah semacam piaraan ya mungkin. Piaraan. Darahnya di sini semua berceceran dan sangat mengerikan. Orangnya sudah cukup tua. Ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki tua, Anda pernah ketemu dengan sosok seperti itu? Kepalanya tidak sempurna dan banyak darah. Iya. Iya, memang itu yang saya lihat. Kemudian ada lagi bentuknya seperti ini. Saya ngerasain banyak banget macam-macam energi makhluk halus. Oke. Apa yang Anda lakukan saat ketemu dengan makhluk itu? Mereka yang memberikan saya kekayaan. Dengan cara apa? Dan saya pun harus balas budi sama mereka. Balas budi dengan memakan tumbal korban ya. Iya. Saya ngelihat ada sekitar 50 orang korban di sini. 50 korban? Anda Iya. pernah menumbalkan lebih dari 50 orang? 50 ada, tapi satu aja yang mati. Saya melihat kekuatannya, dia itu besar banget loh. Satu sosok seorang wanita yang mempunyai kekuatan supranatural yang gitu, yang dahsyat sekali. Saya ngeliat juga ada pocong tapi yang udah lama dikubur jadi bentuknya hancur berantakan juga. Bentuknya hancur. Dia bilang tumbalnya ada satu, Roy. Apa emang benar ada satu atau lebih? Tumbalnya ada yang lebih saya lihat. Anda bohong, berarti. Iya, Anda tidak jujur. Saya ngelihat ada beberapa yang meninggal juga. Betul. Ya, Lalu kenapa kamu bohong di awalnya? Takut ya? Ini- Oke. Boleh ceritain lagi ke kita. Ritual seperti apa yang Anda jalankan? Sampai akhirnya ada tumbal-tumbal seperti ini. Dan waktu Anda menjalankan ritual itu sebenarnya niatnya apa, Mbak Arsun? saya bilang saya harus melakukan ritual kepada jin yang sudah memberikan saya harta. Ada ritual yang harus saya lakukan. Seperti apa? Tunggu sebentar. Ya, tunggu dulu. Diceritain aja dulu. Seperti apa? Kurang lebih seperti apa ceritanya? Saya harus membawa Oke. barang saya. Oke, Untuk dengan ritual ditunjukkan. itu
Untuk Nanti saya ritualnya Anda boleh melakukan tunjukkan ke kita ritual itu. semua. Tapi yang saya mau tahu setelah ritual itu terus apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan, Anda minta apa gitu dengan ritual itu? Para penjaga saya udah tahu apa yang saya inginkan. Harta. Harta. Saya bilang saya bukan cuma menumbalkan aja, sekali-sekali juga pelet. Pelet? Helen. Sekalian pelet juga. Iya, Banyak sekali ya makhluk halusnya ya. Oke. Yang Anda lakukan dengan melakukan pelet, melakukan apa lagi itu tadi? Itu tujuannya untuk mengambil harta dari mereka. iya. Caranya bagaimana? Saya melakukan ritual. Ritual. Otomatis setelah saya ketemu sama orang yang saya suka, tidak secara langsung, paling nggak 1 minggu lah. Hampir tiap hari dia akan ingat saya. Hampir setiap hari, Setiap malam. setiap malam menemui Anda. Iya, Targetnya seperti apa biasanya? orang-orang yang saya suka. Iya. Yang saya lihat uangnya banyak Mhm. dan saya suka. Sebenarnya ada satu lagi yang kau belum jujur. Saya melihat di sini, ya, baik. Saya lihat di dalam mata batin saya, bukan hanya materi sebenarnya. Saya ngelihat ada dendam juga di diri mbaknya kalau terhadap seorang pria. Dendam kepada pria? Iya, karena ada masa lalu yang sangat kelam sekali. Benar ada dendam kepada pria yang Iya. membuat Anda punya ritual seperti ini? Karena saya dendam sama laki-laki, laki-laki pernah nyakitin saya. Jadi bukan cuma saya buat mereka jadi tumbal, tapi mereka saya pelet dulu. Iya, saya melihat kamu tuh bagaikan danau, tapi tenang, tapi dalam sekali, dahsyat sekali. Bentuk pocong pun di mana-mana. Artinya banyak korban sebenarnya yang sudah muncul. Cuma hanya saja kamu tidak ingat atau memang sembunyikan seperti itu. Dan saya berharap jawabannya jujur.